Dunia bulu tangkis gempar. Rahasia di balik dominasi Leo dan Daniel akhirnya terungkap. Ternyata, kesuksesan mereka sudah diramal sejak hari pertama dipasangkan. Halo sobat pecinta bulu tangkis semua, pernahkah kalian terpikir mengapa pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin bisa sehebat sekarang? Wah, pertanyaan menarik sekali itu. Banyak yang mengira kesuksesan mereka hanyalah keberuntungan belaka. Namun kenyataannya jauh lebih dalam dari itu semua. Benar sekali, rangkaian gelar juara dan kemenangan krusial yang mereka raih menegaskan fakta bahwa kesuksesan The Babies bukanlah kebetulan semata. Tepat. Bagi para pengamat dan pelatih di tanah air, hegemoni pasangan ini sebenarnya sudah bisa kita prediksi sejak hari pertama mereka dipasangkan di pelatnas. Luar biasa ya, tapi apa sih sebenarnya yang membuat potensi kemenangan Leo dan Daniel ini sudah tercium oleh radar para pencari bakat bahkan sejak mereka masih junior? Ada beberapa faktor kunci yang saling mendukung. Faktor pertama yang paling mencolok adalah sinergi karakter bermain mereka yang sangat sempurna dan saling melengkapi. Oh, maksudnya seperti yin dan yang dalam dunia bulu tangkis begitu ya? Bagaimana pembagian perannya di lapangan? Kurang lebih begitu. Leo Rolly Carnando adalah seorang playmaker sejati dengan insting pencegatan di depan net yang tajam dan pergelangan tangan fleksibel. Saya sering melihat Leo melakukan flick serve atau pengembalian tak terduga yang membuat lawan mati langka. Itu menunjukkan kecerdasannya mengatur ritme permainan. Betul, dan di sisi lain kita punya Daniel Martin. Dia adalah smasher murni dengan postur ideal. Tahukah kamu bahwa Daniel pernah tercatat melakukan smash paling keras di dunia? Wah, serius? Itu pasti sangat menakutkan bagi lawan yang harus menerima hantaman kok dari belakang lapangan. Sangat menakutkan. Kecepatan smash Daniel menjadi senjata pemungkas yang efektif setelah Leo memancing lawan dengan permainan net yang licin. Kombinasi playmaker tajam dan smasher keras inilah pondasi awal mereka. Jadi secara teknis mereka memang sudah sangat klop. Lalu bagaimana dengan aspek mentalnya? Bukankah banyak pemain berbakat justru melempem di panggung besar? Nah, ini poin kedua yang krusial. Leo dan Daniel memiliki mentalitas juara yang terasah sejak junior. Mari kita kembali ke tahun 2019. Tahun 2019 itu adalah tahun keemasan mereka di level junior, bukan? Benar sekali. Pada tahun 2019, mereka berhasil mengawinkan gelar juara Asia Junior dan juara dunia junior BWF. Itu prestasi langka yang membuktikan mereka punya mental baja. Menjadi juara dunia di level junior tentu memberikan kepercayaan diri besar saat mereka harus naik kelas ke level senior yang jauh lebih kompetitif. Jelas sekali. Transisi mereka dari junior ke senior tergolong mulus. Mereka tidak butuh waktu lama untuk mulai mengancam pasangan yang berada di peringkat 10 besar dunia. Saya ingat mereka sering bermain dengan mentalitas nothing tulus saat menghadapi pemain top dunia. Mereka tidak gentar meskipun lawan adalah juara olimpiade. Itulah kunci ketiga, yaitu kepercayaan diri di panggung senior. Mereka berani melawan siapa saja tanpa rasa takut. Keberanian ini membuat lawan yang lebih senior justru tertekan oleh permainan agresif The Babies. Selain bakat alami dan mental juara, pasti ada kerja keras luar biasa di balik layar, bukan? Tidak mungkin juara dunia lahir dari latihan biasa saja. Tentu saja tidak ada. Poin keempat adalah etos kerja dan kedisiplinan tinggi. Setiap kali mengalami kekalahan, mereka tidak hanya kecewa, tapi langsung melakukan evaluasi mendalam. Evaluasi seperti apa yang biasanya mereka lakukan bersama tim pelatih di Cipayung? Mereka fokus pada perbaikan fisik dan strategi. Mereka tahu di level senior, ketahanan fisik jauh lebih diuji. Jadi, mereka sangat disiplin meningkatkan kapasitas fisik agar bisa bermain dalam rally-rally panjang yang melelahkan. Jadi dari sinergi karakter, mentalitas sejak junior, transisi yang berani, hingga etos kerja, semuanya membentuk satu paket lengkap yang membuat dominasi mereka terasa sangat logis. Benar, kesuksesan mereka adalah hasil perencanaan matang dan eksekusi konsisten. Mereka tidak pernah cepat puas dengan apa yang diraih, dan itulah yang membedakan mereka. Ini benar-benar inspiratif bagi atlet muda Indonesia lainnya. Ternyata untuk mencapai puncak dunia, tidak ada jalan pintas yang instan ya. Sama sekali tidak ada. Semuanya harus dimulai dengan pondasi kuat dan komitmen terus belajar dari kesalahan. Leo dan Daniel telah membuktikan bahwa persiapan matang sejak awal membawa kemenangan besar. Luar biasa pembahasannya. Saya jadi semakin tidak sabar melihat aksi mereka di turnamen-turnamen besar selanjutnya. Terima kasih atas analisis mendalam ini. Sama-sama. Mari kita terus dukung perjuangan Leo dan Daniel agar terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Semoga mereka meraih medali emas di ajang lebih tinggi lagi. Amin. Semoga saja ya sobat semua. Sampai jumpa di pembahasan seru seputar berita bulu tangkis lainnya yang jauh lebih menarik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam olahraga untuk kita semua di seluruh penjuru tanah air.
Anthony Ginting kembali mengebrak Malaysia Masters 2026, namun tantangan besar Justin Ho dan duel saudara mematikan menanti tim Indonesia. Halo Sobat Petindan semua, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu menyajikan informasi paling panas dari lapangan bulu tangkis dunia. Anthony Sinisuka Ginting akhirnya siap beraksi lagi di babak utama Malaysia Masters 2026. Ini kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar di seluruh tanah air. Ginting punya ikatan emosional yang kuat dengan turnamen ini. BWF mencatat kalau Ginting pertama kali tampil di ajang ini pada tahun 2015 silam. Sudah 11 tahun perjalanan karirnya di sini. 11 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Tapi kalau kita bicara soal prestasi, apa sih pencapaian terbaik yang pernah diraih oleh Ginting di Malaysia Masters ini? Capaian terbaik pemain yang pernah bertengger di peringkat 2 dunia ini adalah menjadi semifinalis pada edisi tahun 2017. Waktu itu langkahnya harus terhenti setelah kalah melawan wakil Hong Kong Engkalong Angus. Tahun 2026 ini ceritanya bisa beda. Tantangan pertamanya langsung berat, karena dia harus menghadapi Justin Ho, jagoan muda tuan rumah Malaysia. Bermain di hadapan ribuan pendukung Malaysia di Axiata Arena pasti memberikan tekanan mental tersendiri buat Ginting. Justin Ho itu pemain muda berbakat yang sedang lapar kemenangan. Pasti bakal seru banget nih adu taktik antara mereka. Ada kabar mengejutkan juga soal Jonathan Christie di turnamen kali ini kan? Katanya statusnya naik kelas. Betul banget. Jojo sekarang menyandang status sebagai unggulan teratas di Malaysia Masters 2026 ini. Kenaikan status ini terjadi karena ada sejumlah pemain unggulan lain yang memutuskan untuk mundur dari turnamen. Wah, peluang besar buat Jojo untuk juara dong. Tapi siapa saja sih pemain top yang akhirnya batal tampil dan bikin bagan pertandingan jadi berubah drastis? Di ganda putri, unggulan pertama Malaysia Perlitan dan Tina Muralitaran dipastikan mundur. Lalu dari India, tunggal putri unggulan 6 Unati Huda juga mengambil langkah serupa yang sangat disayangkan. Bahkan pasangan Korea Selatan dan Malaysia di ganda putra, Choi Sol-gyu dan Go Fi-shim juga nggak jadi main ya. Ini benar-benar mengubah peta persaingan di lapangan. Jelas sekali. Selain babak utama, kita juga nggak boleh melupakan perjuangan 4 wakil Indonesia yang harus merangkak dari babak kualifikasi hari ini demi harga diri bangsa. Siapa saja pahlawan muda kita yang harus bertempur hari ini demi tiket babak utama yang sangat berharga itu? Di tunggal putra ada Muhammad Yusuf, sementara di tunggal putri ada Nika Dekdinda Amartia Pratiwi dan Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda campuran ada duet Ferel Justin Mulia dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Semoga mereka semua bisa lolos ya. Nah, buat yang sudah di babak utama, siapa lagi yang bakal menghadapi lawan tangguh selain Ginting dan Jojo? Ganda putra kita dapat ujian berat. Pasangan Muh Putra Erwian Syah dan Bagas Maulana harus menantang unggulan ketiga tuan rumah, Goh Si Fei dan Nur Izzuddin di kandang lawan. Terus bagaimana dengan Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat? Mereka dijadwalkan bertemu siapa di babak pembuka ini? Rian dan Rahmat bakal menantang unggulan kedua asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ini adalah ujian nyata bagi kombinasi baru mereka untuk bersaing dengan pemain elit level dunia. Tantangannya sudah selevel pertandingan perempat final ya. Tapi ada kabar soal sektor ganda putri kita yang harus perang saudara di awal turnamen. Iya, pasangan Isyana Syahira Meida dan Rinjani Queen Aranastini harus langsung berhadapan dengan rekan sepelatnas mereka sendiri, yaitu Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu. Padahal kalau dipisah, peluang Indonesia melaju jauh pasti lebih besar. Kenapa hasil undian seringkali terasa sekejam ini pada tim kita? Begitulah dinamika turnamen internasional, tapi ini menjamin satu wakil kita pasti lolos ke babak kedua. Pertandingan ini pasti emosional, karena mereka sering berlatih bersama di Platnas Cipayung. Pasti sudah hafal mati kelebihan masing-masing. Menurut kamu, siapa nih yang bakal lebih unggul di laga pembuka yang penuh gengsi nanti? Lani dan Apri memang difavoritkan, tapi Isyana dan Rinjani punya semangat juang meledak-ledak. Kalau mereka main lepas, bukan gak mungkin kejutan besar bakal terjadi di Axiata Arena. Jangan sampai lewatkan deh setiap detiknya. Malaysia Masters 2026 ini menjanjikan drama luar biasa dari semua sektor pertandingan, mulai dari kebangkitan Ginting sampai duel saudara. Kita berharap Anthony Ginting bisa melewati Justin Ho dengan mulus. Kemenangan awal bakal krusial untuk membangun kepercayaan diri menuju gelar juara yang sudah lama dia rindukan. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi lengkap ini. Jadi makin gak sabar buat nonton pertandingannya. Sampai jumpa di update drama bulu tangkis berikutnya. Indonesia bisa. Indonesia pasti bisa. Teruslah berjuang pahlawan bulu tangkis Indonesia di Malaysia Masters 2026. Got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If